Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, para pemirsa yang selalu mendapat restu dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan season pada malam hari ini, para pemirsa, saya datangan tamu yang sangat luar biasa, yakni Mbak Gimbal. Jejak sejarahnya beliau sangat luar biasa. Ikuti giat kami hanya di channel Sanggar Cipta Alam. Langsung aja saya ke Ki Ageng Arya Bumi. Ki Ageng, dari sosok beliaunya, jangan bisa sedikit ceritakan Ki Ageng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Beliaunya ini adalah saudara saya. Itu termasuk teman laku. Nah, beliau ini menjelajah Nusantara. Sudah lebih dari hampir 30 tahun, Mbak ya. 30 tahun lebih. Berjalan napak tilas di pegunungan, di makam-makam keramat Dari ujung timur sampai ujung dari barat ujung timur sampai ujung barat. Iya. Ini kita sudah 2 tahun sudah tidak ketemu. Barusan kemarin ketepatan saya ingat, tidak tahunya beliau langsung datang. Beliau ini adalah salah satu penasehat spiritual dari Tommy Soeharto. Beliau adalah Mbak Gimbal yang dikenal juga Mbak Dupo. Mengapa kok Mbak Dupo? Beliau ini kemana-mana itu pasti membawa dupo. Lebih baik tidak makan daripada tidak membakar dupa. Ini prinsipnya, ini prinsipnya sejak dulu. Jadi beliau ini jarang sekali makan, seingat saya. Yang penting dia membakar dupo, ini bagi beliaunya, ini seingat saya sudah kenyang. Jadi yang makan ini jasad halusnya, atau bahasa ini gondoroso, Mbak ya. Gondorosonya ini luar biasa sekali. Jadi dia ini habis dari mana, Mbak? Dari ujung kulon. Jadi dari ujung kulon yang Sirah baru mampir ke pesantren keramat ini loh, terus langsung nang Gunung Telu. Gunung Telu. Mari Gunung Telu terus Gunung Telu, Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Watu Geni. Nah, dari situ Mbak, perjalanannya seperti dari itu. Watu Geni terus nang Gunung Pancar, Bogor. Masya Allah. Terus jalan ke Alas Ketonggo. Jadi gitu Mbak ya. Sampai Perjalanannya di pesantren keramat sini, Mbak. sampai akhirnya ke sini. Ya, Iya, ini Mbak, sedikit saya sedikit ya ingin tahu minimal lah ditinggali ilmunya, atau untuk saudara kita yang di luar sana. Ini apa Gus tadi, guru sejati. Guru sejati. Ya, Mungkin ya, ini tolong urutannya, Mbak. gitu. Urutannya, Mbak. Tolong dijelaskan, Nah, Mbak. urutannya dari pertama itu dari Rogo Sukmo mungkin. Sukmo. Iya. Mari Rogo Sukmo terus Mecarogo. Mecarogo. Terus cari guru sejati sejatinya awake dhewe. Guru menal Allah, Mengenal diri sendiri, Mbak, ya? Iya. Iya. Itu kalau bagi saya. Mbak, untuk untuk Rogo Sukmo itu Rogo gimana, Sukmo Mbak? dulu, Mbak, mungkin, Mbak. Itu udah jenengan, Mbak. Rogo Sukmo darinya keturunannya keikhlasan dari batin itu cuma semedi ya. Semedi ning cipta, Mbak. Iya, nyetano rasa. Jadi itu Mbak. Jadi untuk mencapai tahapan Rogo Sukmo Iya. seperti itu ya. Iya. Oh, ini Rogo Sukmo, Mecarogo, kemudian guru sejati. Berarti ini poinnya ilmu tanpa mantra, cukup dengan meditasi, Mbak. Iya. Lanjut, Mbak. Itu kalau Mecarogo gimana, Mbak? Iya. Kalau Mecarogo yang tahu teman. Kalau di sini ada kira-kira ke rumah teman sana udah di sana gitu. Sering ya? Sering. Beliaunya ini sering, kadang ada Sering di gitu. sini, kadang beliau ada di tempat lain. Ini Tapi, istimewanya. Mbak, mohon maaf, Mbak. Mbak Tapi ini kan Gimbal. asli jenengan, Mbak. Bukan Mecarogo, Mbak. Bukan. Iya, Mbak. Khawatir saya seperti itu. Saya kepin ketemu langsung, saya idam-idamkan, alhamdulillah, dengan izin dan rahmat Allah, kami bisa ketemu jenengan. Semoga panjang umur, Mbak. Lanjut, Mbak. Usianya sudah 70 tahun, Mbak. 70 tahun, kelahiran 51. Wah, 51. luar biasa, 70 tahun masih sehat, masih kuat. Iya. Berjalan ke sana kemari. Ya, kalau guru sejati gimana, Mbak? Iya. Dilanjut. Ya, guru sejati ya sebenarnya ibadahnya sendiri. Sambil merokok nggak apa-apa. Silakan Ya. merokok, Mbak. Iya. Nggak apa-apa. Merdeka Jaya. Gitu. Oke, para pemirsa yang dirahmati Allah, emang sosok seorang pelaku spiritual sejati hanya apa yang diandalkan? Rasa sejati ini yang dia kiblati. Dia percayanya apa yang ada dalam diri ini itu yang dia yakini. Kalau ketemu sama orang nggak cocok ya diam aja. Biasanya sosok seperti itu emang segitu, Bang, nggih. Nggih, lanjut, Bang.
lanjut Mbak. Itu main rasa aja. Main rasa Nah, nih, Bang, ya. kalau ada rasanya nggak enak, nggak nyaman, Tinggal ngopi sendiri tinggal ya. ngopi sendiri aja, cuma gitu. Nggak, guru sejati tadi Mbak dijelaskan Iya. apa Nggak, wejangan guru sejati ini. Gimana Kalau guru guru sejati? sejati sebenarnya jatinya awal sendiri. bukan Jati orang lain. dirinya. Jati dirinya sendiri. Berarti guru sejati ada pada dirinya sendiri Mbak. Oh, gitu. Bukan dari orang lain. Itu dari hatinya Untuk sendiri. mengenal guru sejati itu mungkin ada metodenya. Mungkin Caranya. dengan semedi, Ya, berapa hari, dengan waktu melek apa Mbak? Ya itu tinggal orangnya tahap-tahapnya orang nggak bisa. Iya, iya. Kalau orangnya nggak bisa tahap ya Berproses sebagai berproses. bertahap Ada nih. bertahap. Kalau rasa sejati itu gimana Mbak? Ya rasa sejati ya sejatinya sendiri, bukan orang lain. Bukan orang Iya, lain ya? Bukan orang Kayak lain. jenengan ini selera rokok Samsu dikasih rokok 76 ya nggak mau Mbak ya? Iya. Iya, iya seperti itu. Mungkin definisinya mungkin seperti itu para pemirsa. Lanjut ya. Nah, itu bisa. Jadi Mbak Gimbal ini saya kenal beliau waktu saya dulu Iya. masih lelaku, bahasanya toyongan ke sana ke sini ini sudah 15 tahun. Jadi sudah hampir 15 tahun lebih saya kenal beliaunya. Luar biasa. Ya beliaunya ya seperti ini. Iya, Jadi iya. santai, tapi apa yang diolah rasanya Mbak ya. Iya di olahraga. Bahkan saya sempat juga diwejang, namanya ilmu itu cuma hanya gimana saya masih ingat kok dulu. Nah, kalau tidak salah Cipta Rasa Karsa ini Cipta beliau Rasa yang Karsa. memberikan wejangan sama saya Iya. ini. Jadi saya ingat betul. Iya, Itu iya. gimana Mbak penjelasannya Mbak? Tolong menjelaskan. Ya sebenarnya rasa itu rasa nang awake dhewe. Jatine awake dhewe. Rasanya awake dhewe. Nyipto nang ada pengangan-angan dhewe Mbak. Nang-nangane dhewe. Gimana kalau Mbak Cipta Rasa Karsa itu gimana Mbak? Ya itu di hatinya sendiri. Diciptakan sendiri. Kita sendiri. Nggak boleh orang lain menciptakan. Berarti intinya Poinnya dari hatinya sendiri. dari kalimat jenengan ini semesta sudah ada di genggaman Iya. di jiwa ini Mbak. Itu Mbak. Lanjut ya. Nah, monggo Bu Syarif barangkali ditambahkan. Ya, para pemirsa yang dirahmati Allah, ya bincang-bincang ini emang kita spontanitas karena kita reunian lama tidak ketemu sama sosok beliaunya, salah satu figur paranormal yang mungkin para pemirsa jarang ketemu, tapi dari paranormal yang sifatnya di tataran kelas ke atas rata-rata tahu beliaunya, termasuk Joko Bodo dan lain sebagainya. Lanjut, mungkin ada yang perlu Jiran sampaikan dari wejangan leluhur tentang rasa sejati ini. Itu kalau rasa sejati dari leluhur itu Iya, saya enggak pernah ngalami, iya. tapi saya rasakan dari hati saya sendiri cuma Gitu nggih. Gitu. Mungkel di dalam itu nggih, Bang. Ya kalau kita lepas-lepas itu kan bisa nyisip bangsa lain ya, Mbak ya. Kalau dalam sanubari ini kan biasa murni, Mbak ya. Ya Mbak ini nek kalau dilihat ini ya juga alirannya penghayatan. Kalau puncak penghayatan ini Mbak, itu gimana Mbak? Tujuan hidup di ilmu penghayatan. Kalau Gimana? kalau saya hidupnya itu luarnya baik, tujuan pulangnya baik, ya cuma gitu. Itu aja. Jadi keluar kita dari rahim itu baik, kita Pulangnya kembali baik. Simpel, sederhana. Simple sekali, Iya. jadi sederhana. Ini pemirsa, jadi kita belajar dari Mbak Gimbal ini mencari, menggali diri kita sendiri Mbak ya. Iya, Bukan orang lain, bukan. bukan. Oh, Bang. Masih orang lain masih akal-akalan dari pikiran. Kalau muncul dari hati saya sendiri, ya itu namanya Bang, penelitian. Bang, mungkin bisa disampaikan untuk mencapai tahap kesempurnaan di kejawen Maneges itu mungkin apa, Bang? Mungkin ada bentuk ritualnya, ada Tidak ada. cukup laku teman, Laku teman. madep mantep, Iya. gitu aja, Bang. Iya. Kalau ritualan itu lah kan sebenarnya itu cuma media. Media, nggih. Kalau saya dari hati saya sendiri, murni dari hati saya sendiri. Jadi tidak dipengaruhi dari yang lain Mbak. Jadi itu yang dinamakan guru sejati ya, Iya. Mbak. Mengikuti rasa hati. Tapi khalifahnya ya diri ini, Mbak ya. Iya. Ya ini pemirsa, ini yang namanya kita disuruh beriman dan bertakwa secara hakikat, secara Iya. hakiki. Artinya beriman meyakini sesuatu dawuhe guru sejati. Guru sejati. Bertakwa ya mengikuti dawuhe guru sejati. Isi era sanjero. Misalnya dalam hati kita, dalam titik rasa kita ini, kalau kita mampu menembus titik rasa, insya Allah di situ adalah nurani. Nurani itu kebenaran. Bahkan ada yang bilang nurani itu adalah suara
Sang Maha Pencipta atau suara Tuhan. Betul. Makanya kita tidak boleh mengingkari hati nurani kita, karena nurani kita ini roh kita. Nah, guru sejati kita itu tidak tersentuh dengan noda dan dosa. Betul. Yang berdosa itu kan cuma jasad kita, nafsu kita itu. Makanya banyak orang-orang bilang sejahat-jahatnya orang, seburuk-buruknya orang ini ketunggon barang sing suci. Saelek-eleke wong sing ketunggon barang sing suci. Nah, yang suci itulah yang kita jadikan guru. Yang suci itulah yang kita jadikan panutan. Kalau kita mengikuti yang suci yang ada di dalam diri kita, ya insya Allah kita akan selamat di dunia dan akhirat. Amin. Karena yang suci itulah yang bisa nanti mengantarkan kita bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu. Iya. Ngoten kira-kira. Kira-kira ngoten nggih. Mungkin kalau di Kejawen Meneges mungkin ketemu Dewa Rucinya, Bang. Seperti itu, Bang. Oke, para pemirsa yang dirahmati Allah, Bang, ngapunten sangat, ini saya ngomong sedikit menyimpang dari materi, Bang. Pesan yang sangat mendalam, mungkin jenengan ketemu rasa sejati itu mungkin jenengan pernah di tempat mana, Mbak, yang sangat terkesan dan itu tidak pernah jenengan lupakan. Karena petunjuk alam itu pada waktu dia hadir, walaupun toh itu sepintas itu tidak pernah lupa. Kan ngoten, Bang. Itu saya ketemu guru sejatinya dengan Gomanten Gresik itu, Bang. Di Putri Cempo itu. Ya. Oh, yang dulu saya pernah masuk ke dalamnya itu. Wah, itu memang luar biasa, sangat angker sekali. Gomanten Gresik. Gimana ceritanya? Iya, Mas. Kalau saya itu dulu ditepani orang Tuban itu 8 orang, tapi nggak tahu namanya, semua nggak tahu. Saya sebenarnya kalau ngimpi gitu. Kayak ngimpi ya, Mbak. Antara sadar dan tidak. Iya. Kamu sini cari apa? Saya kepingin sugih seger waras. Dunia sandayan mangone nanti. Mangone di dodomu kiwo. Nggih. Cuma itu. Manggoni, Bu. Dodo kiwo. Dada kiwa. Nah, itu maknanya seperti apa, Pak? Bisa dijelaskan. Ini belum benar sabar. Maknanya seperti apa? Nah, artinya maknanya itu seperti apa? Ya, penjelasannya Iya. gimana? Penjelasannya gitu. Terus saya kesuruh ke ujung pulau. Ya saya menurut batin saya aja. Iya. Di sana itu saya cari guru sejati, ya itu bangunnya di sebelah kiwo ini, jodoh saya itu. Sebelah kiri ini, Bang. Ya, makanya kalau itu kan sama, kalau di Toreto juga kan ketika kalimat la ilaha illallah ini ditekankan di dada sebelah kiri kita. Disinilah memang sastro jendro panguasane diyu. Temriku, Bang. Nggih. Gila. Mungkin monggo. Mungkin ada yang ditambahkan. Dilanjut, Mbak. Nggih. Tentang ilmu rasa sejati dijelaskan. Ya, kalau ilmu sejati sebenarnya itu muncul dari hatinya sendiri, bukan dari orang lain. Dari orang lain itu masih akal-akalan, bukan dari orang lain. Dari orang lain itu masih akal-akalan, bukan dari orang lain. Dari orang lain itu masih akal-akalan. Akal-akalan, Mbak. Bagi saya. Masih ada unsur politik juga. Berarti enggak ada doa-doa mantra. Enggak ada, Mbak. Enggak ada. Enggak ada, Mbak. Enggak ada. Nah, ya memang pemirsa, setahu saya kenal 15 tahun dengan beliaunya. Iya. Beliaunya ini enggak pernah pakai mantra, enggak pernah pakai apa. Jadi ya itu tadi Cipto Rasa Karso. Berarti kalimatnya langsung nembung, bukan mantra, bukan doa, bukan Jadi wirid, itu yang tapi nembung langsung. itu yang dinamakan kalau kita dalam bahasa tasawuf, Iya. yaitu zikirnya ya sudah tanpa huruf, tanpa suara. Nggih. Jadi langsung itu dari dawuhe ya itu. Iya. Ngoten, Mbak ya. Iya. Jadi rasa sejati. Makanya saya di Wejang dulu itu sudah lama, kalau enggak salah ya tiga itu saja saya masih ingat, Cipto Rasa Karso. Akhirnya saya ciptakan Ajian Cipta Dewa. Ajian Cipta Dewa. Luar biasa, ini perlu Enak, jurus-jurus kita tidak usah ribet-ribet ya. Iya. Dan kalau kita pandai memadukan antara ilmu tasawuf, ilmu kejawen, sebetulnya mengerucutnya nanti sama. Iya. Jadi artinya apa? Kita sudah yang bicara bukan kita lagi, wong kita tidak bisa bicara. Kita tidak bisa bergerak kecuali Zat yang Maha Kuasa ini yang menggerakkan kita. Kalau kita sudah meniadakan diri kita, masuk dalam bakoknya, Iya. masuk dalam datnya, yang adanya datnya tentunya ucapan kita, apapun yang kita lakukan ya tentunya kun sabdo dadi ya. Iya. Nah, itu Luar pemirsa.
Dan memang Gus, kalau ingin Iya. kita selamat ya memang kita harus bisa menemui guru sejati Guru kita. sejati. Guru sejati dalam bahasa ini ya roh suci kita. Nggih. Roh suci kalau Paham, dalam jiwa, ilmu pengalaman tasawuf kita ya itu ya Nur Muhammad. Betul. Nah, Nur Muhammad kita karena apa yang bisa bertemu dengan Nurullah atau zat yang maha agung Allah. Ini hanya Nur Muhammad. Iya. Nggak bisa, kalau yang nggak bisa harus itu. Kalau kita mengikuti apa itu petunjuk dari guru sejati atau roh suci kita, nek bahasa Dewa Ruci ya. Iya. Nah, itu Dewa Kalau Ruci Arab kita. Ruhi. Nah, Ruhi kan. Iya. Nah, tentunya kita akan selamat karena tidak mungkin guru sejati itu memerintahkan ke hal-hal yang Negatif. negatif. Karena apa? Nur Muhammad sendiri ya dari sifat jalalnya Allah, ya rahmatan lil alamin. Betul. Makanya apa, jangan para leluhur kita, leluhur Jawa ini dia itu paling takut itu dosa itu menyakiti hati orang lain, berbuat dolim kepada sesama makhluk. Ini yang paling takut. Karena apa? Tidak ada sepuruhnya, tidak ada maafnya kecuali orang itu memaafkan kita. Sama di Islam juga sama. Betul. Nah, ini dosa yang paling bahaya. Makanya banyak pelaku spiritual Jawa, orangnya ini tak amati bahasanya itu teman-teman sederhana, teman. teman. Bahasa kalau di tasawuf yo zuhud dunia, Gak neka-neko. gak neko-neko Sak neko. kuanane ya. Nrimo ing pandung wae Bang. Beliau ya ini pesan monggo Mbak dilanjut Mbah, mungkin tentang Mbah, pejangan yang lain. mungkin apa yang perlu disampaikan anak untuk putra waya Mbah tentang wacana alam ini Mbah, mungkin 1-2 kata Mbah. Kalau saya sebenarnya saya munculnya dari hati saya sendiri, tidak mungkin dari hubungan dari orang lain. Iya. Dari seluruh ini pada waktu setuju setan muncul dari hati saya sendiri, saya lakukan gitu. Cuma itu saya. Gitu ya, gitu. Jadi memang itu Gus, yang paling bahaya itu kan kita tidak bisa membedakan itu Iya. bisikan dari hawa nafsu kita, Betul. bisikan dari iblis kita, ataukah itu bisikan dari atau petunjuk dari guru sejati kita. Ini Iya. yang selama ini kadang-kadang kita tidak bisa membedakan. Makanya itu ada satu bahasanya torekotnya atau laku khususnya, yaitu kita harus bisa menembus titik rasanya kolbun. Iya. Jadi titik rasanya kolbun, titik rasanya pikiran, titik rasanya rasa. Pada titik yang paling dewasa di sini nanti akan kita mengetahui. Iya. Jadi nek bahasa itu akan ketemu dengan dawuh sang guru sejati. Betul, Nah, betul. kalau kita hanya di lapisan luar, ini nek bahasa kitabnya ya di alam Jabarut. Iya. Di alam Jabarut, jadi di situ alamnya makhluk, jin dan sebagainya, yang tentunya kalau di kitab itu ya jin itu akeh benere, akeh salahe ketimbang benere. Iya, iya, Jadi iya. hakikinya itu ya sedikit benar, banyak salahnya. Banyak Itu memang salahnya. sifatnya jin. Iya. Nah makanya kita kalau dalam kajian tasawuf kita harus mampu masuk ke dalam alam lahut, alam ilahiyah. Iya. Ya caranya ya itu masuk ke dalam titiknya rasa diri kita yang Betul. paling dasar, yang paling dalam, sehingga kita di situ menemukan satu ketenangan, kedamaian dan petunjuk-petunjuk yang hak. Iya. Jadi itu petunjuk-petunjuk yang hak kebenarannya. Kalau kita kaji, kita terima semua ilmu, baik itu dari ilmu ajaran leluhur Iya. kita, ilmu tasawuf, kita padukan. Ini nanti Ada titik temu. ngerujutnya ini pasti sama. Jadi yang membedakan itu memang di tata cara atau di syariat atau rekodnya, Betul. di lakunya. Nggih. Tapi pada intinya sama. Makanya disimbolkan oleh sebuah titik piramida. Piramida. Nah ini kan kalau di titiknya nanti pasti ketemunya sama. Betul. Nah, sehingga kalau kita sudah memahami semua itu, kita tidak mungkin menyalahkan sana, menyalahkan sini. Nah, seperti orang kerja itu loh Gus. Betul. Ada yang bekerja pedagang, petani, intinya ya Ya, itu keseimbangannya ya. ingin mencari hasil, ayo dah. Iya, iya, betul. Ingin mencari hasil, kemudian dari situ akan tercipta menemukan satu ketenangan, kebahagiaan. Jadi pernah saya sampaikan juga bahwa orang hidup itu sebetulnya apa? Yaitu mencari mutiara kebahagiaan kita yang hilang. Sehingga kita ini di surga ya harus bisa kembali ke surga. Kita asalnya fitrah ya harus kita nanti kembali ke fitrah. Itu saja yang disampaikan Mbak tadi, nek keluarnya baik ya kembalinya datangnya baik,
ya pulangnya ya harus Baik. baik. Mbah ngapunten sangat. Ini pertanyaan saya ini saya sedikit masuk Mbah, ngapunten nggih. Mbah, untuk tanda-tanda kita akan kehadiran guru sejati itu mungkin di spiritual jenengan dulu itu jenengan mengalami perasaan seperti apa Mbah? Biar kita ada Ya, kira-kira guru sejati ya sebenarnya ya sejatinya awak saya sendiri, Rasanya sendiri. rasanya gitu sendiri. nggih. Kalau orang dirasakan dari ini sini masih akal-akalan. Ya kanca beliau Mbah nggih. Kalau Pengangen-angen. udah dari sini udah muncul Nggih nggih. Itu maujud apa ketemu dalam rasa Mbah? wujud. Wujud nggih. Wujud ya seperti saya sendiri. Gitu nggih. Iya, nggih. Gimana? Ya, Kita memang seperti itu kalau kita ini memang ada jasad halus kita, Gus. Iya. Jadi ada namanya jasad halus kita. Kalau orang Jawa yaitu 10 papat lima panjang. Bahkan saya insya Allah ini pernah saya alami sendiri. Saya ketika melakukan ritual termasuk di nafas. Kita melakukan itu insya Allah lebih dari 3 tahun. Iya. Jadi sehingga saat itu ketika nafsu itu sudah tertundukkan, ini ada wujud saya, ini hak, ini nyata demi Allah. Jadi ini saya menyaksikan ini tertunduk lemah, tertunduk lemah ini di posisi saya bersemedi di sebelah kiri. Jadi wujud saya yang tertunduk lemah itu artinya spontan dalam hati kita, hati saya waktu itu, oh kalau beginilah nafsu ini kalau ditundukkan. Jadi nafsu itu enggak harus dikendalikan. Makanya Rasulullah sendiri satu perang yang luar biasa yaitu jihadun nafsu. Betul. Perang yang besar itu jihad mengalahkan nafsu-nafsu kita. Bukan dihilangkan, nggak bisa hilang. Iya. Nah, memang tugas kita hanya mengontrol, mengendalikan sehingga akhirnya di kehidupan ini kita bisa mencapai satu kehidupan yang selaras, kehidupan yang damai, yang bahagia ketika kita bisa mengendalikan nafsu kita ya, dulur papat limo pancer kita, yaitu ya aluwama, amaro, sufia, mutmainah, atau yang dalam bahasa lain kakangkawa, diari-ari dan sebagainya itu, atau malaikat mukarobin, itu hanya sebutan-sebutan saja. Iya. Nah, tergantung lah versinya mau mana yang Kalau di jalan dan saya mau merogoh. nah, ya, monggo. Nah, sebetulnya Iya. kita harus mengenali diri kita. Nah, dulur papat kita, saudara papat kita ini harus kita kenali. Dan setelah kita kenali, kita pahami, baru kita, kalau kita sudah kenal, memahami, kan enak kita cara mengendalikannya. Iya. Itu pemirsa, salah satu cara. Oke, para pemirsa yang dirahmati Allah, itulah bincang-bincang kami spontanitas karena kami lama tidak ketemu sosok beliaunya. Semoga sharing pada malam hari ini membawa guna dan manfaat bagi para pemirsa dan bagi kami yang di sana melalui channel Sanggar Cipta Alam. Ihdinas Shiratal Mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Rahayu. Rahayu saking Dumati.